Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab tentang maziyah atau mazaya atau sifat-sifat keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Sekarang kita menginjak ke nomor 27. Fardu ba'di syar'ihi fis sama'i. Sebagian dari syariat-syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu diterima oleh Rasulullah di langit. Ini juga kelebihan. Sementara nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kitab-kitab mereka, beberapa syariat yang diturunkan kepada mereka diturunkan dari langit, dan para nabi yang menerimanya itu ada di bumi. Tapi sebagian syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad diterima oleh beliau langsung di langit. Jadi maksudnya Rasulullah diangkat ke langit untuk menerima wahyu. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam yang dalam ayat disebutkan Nabi Isa itu diangkat, itu nas Al-Quran itu jelas, dan akan turun ke bumi. Begitu juga ada beberapa hadis yang sahih bahwa Nabi Isa akan turun. Bagaimana? Apa tidak dikatakan Nabi Isa itu turun naik ke langit mendapat wahyu? Enggak. Karena ketika Nabi Isa nanti diturunkan oleh Allah ke bumi itu, dia itu akan ikut syariat Islam. Jadi hukum yang diberlakukan ketika turunnya Nabi Isa adalah hukum syariat Islam. Jadi bukan membawa syariat baru Nabi Isa alaihissalam. Baik, ini beberapa contoh Rasulullah. Beberapa syariat Islam itu diterima oleh Rasulullah di langit, atau difardukan, ditentukan oleh Allah Ta'ala di langit. Nah, seperti apa? Kewajiban sholat yang 5 waktu. Ini hadisnya panjang, yang pernah kita pelajari dulu juga. Udah mulai dari 50 sholat sampai menjadi 5 kali sholat. Itu diterima oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam di langit, bukan diterima di bumi. Jadi Rasulullah naik turun sampai menjadi 5 kali sholat dalam sehari semalam. Kemudian ada juga riwayat di Sahih Muslim, termasuk yang 5 tadi itu, hadisnya panjang. Sebagian di antara isi hadis tersebut dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antara hadisnya, wa fihi, di dalamnya, fa'u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan. Jadi ada 3 syariat yang diterima oleh Allah, diterima oleh beliau di langit. U'tiya as-salawatil khamsah. Rasulullah diberi syariat, yaitu syariat salat 5 waktu. Yang kedua, wa u'tiya khawatimah suratil Baqarah. Jadi amanar rasuluh bima unzila ilaihi min rabbihil mu'minun, itu semuanya sampai 2 ayat terakhir Al-Baqarah itu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit. Nah, itu 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian wa wufirah liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'an al-muqhimatu. Nih, dan akan diampuni dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak menyekutukan Allah, akan diampuni oleh Allah SWT. Terus ada koma syai'an, yang tidak menyekutukan sama sekali kepada Allah dengan suatu apapun. Koma al-muqhimatu, maksudnya apa? Dari umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang mengerjakan dosa-dosa besar, selain dosa-dosa syirik, itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bawah masyiah, di bawah kehendak Allah
Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih rawahu al-Imam Muslim. Jadi yang nomor 26 ini, yang nomor 27 bahwasanya sebagian dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditentukan di langit. Sementara nabi-nabi yang lain tidak pernah ada nabi yang diangkat ke langit dan mendapat syariat di sana, tidak. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri liqa ini kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.